nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang umat dari Bekasi. Paroki mana ya? Arnoldus, ya. Kemudian dari Kapencar, Santo Markus, yang semuanya menutup bulan Rosario, ya kan? Bulan Rosario ditutup pada tanggal 31 Mei, dan pada hari ini bertepatan dengan pesta Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elizabeth. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Sefania bab 3 ayat 14 sampai dengan 18a. Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengah kamu. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, keturunan akan menyebut aku berbahagia." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ini pesiarah pencinta Maria, ya, anak-anak Maria ini. Amin.
Oh, luar biasa kalau begitu. Karena Maria itu memang luar biasa dalam kehidupan kita orang beriman, apalagi Katolik. Anda melihat bagaimana Maria suka travel, suka traveling. Saya mau menunjukkan bahwa dia suka traveling, walaupun bersama-sama dengan Yusuf dan Yesus, keluarganya. Dia ketika berjalan menuju ke waktu mau melahirkan Yesus, Bethlehem ya, mencari penginapan tidak dapat, lalu melahirkan Yesus di kandang hewan. Setelah usia hampir kurang lebih di bawah 2 tahun, Yesus kan diungsikan karena akan dibunuh oleh Herodes. Dia kemana? Ke Mesir, mengungsi. Itu juga perjalanan panjang dari, kalau saya ke Israel itu harus dengan bis berjam-jam itu ya, kalau dari Israel ke Mesir itu ya. Kemudian setelah usia 12 tahun Maria juga traveling. Kemana? Ke Bait Allah. Untuk apa? Memberi persembahan bersama dengan Yesus yang sudah usia 12 tahun. Traveling ya. Lalu dia juga pergi ke Yehuda kepada Elizabeth. Itu perjalanan yang panjang juga, tapi dia jalani, dia lakukan. Waktu itu tidak ada kendaraan kecuali kaki kendaraannya ya, jalan kaki maksudnya. Luar biasa. Nah, di sana bertemu dengan Elizabeth, dan perjumpaan itu membawa berkah. Ini hari ini yang kita rayakan ini. Berkahnya apa? Kegembiraan, sukacita. Sukacita Elizabeth, sukacita yang dalam kandungan Elizabeth. Maria juga penuh sukacita, dia mengungkapkan dengan madah ini Witung Maria kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, luar biasa. Sukacita itu penting Bapak Ibu, dan itu keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau orang mengalami sukacita, selalu sukacita, dia akan mendapatkan keselamatan. Sukacita itu apa? Bisa digambarkan sukacita itu apa? Keadaan hati atau situasi batin kita yang penuh syukur. Sukacita itu bisa suatu yang ada di dalam batin kita, sehingga batin kita itu diwarnai, hati kita diwarnai oleh kegembiraan itu. Nah, saya sekarang akan fokus bagaimana traveling Maria itu. Pada akhirnya traveling Maria itu ternyata ketika dia bersama Yesus yang menderita sengsara, dia ada bersama-sama. Kalau istilah kami di sini, kami biasa ngalap berkah. Tapi ini kok tidak ngalap berkah hari ini. Padahal penutupan bulan Maria itu harusnya menurut jadwalnya ngalap berkah, tapi tidak ada. Tapi saya mau cerita saja, ngalap berkah itu apa? Nah, itu pertama, mengikuti berjalan bersama Yesus di dalam penderitaannya. Bapak Ibu di sana melihat ada salib, dan Maria menunjuk di
bawah salibnya, dia menunjuk ke lambung yang ditikam dengan tombak oleh serdadu dan mengalirkan darah dan air. Ini berkah pertama yang kita terima dari hati kudus Yesus yang mencintai kita, hati Allah yang mencintai kita. Luar biasa sebetulnya kalau kita mengikuti perjalanan salib itu. Maria menunjuk ke lambung Yesus yang ditikam, ini mengalirkan berkah untuk kita semua. Bahwa itulah berkah pertama yang kita terima, yaitu sakramen baptis. Sakramen-sakramen lainnya kita terima sebagai orang yang hidup dalam kekristenan, karena kita baptis itu hidup bukan hidup-hidupan, tapi hidup karena kita mendapat rahmat baptisan itu dalam kehidupan Allah. Kita mendapatkan rahmat dari kebangkitan Yesus. Nah, ini baptisan yang kita terima. Maria menunjukkan dia seorang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Hadiahnya apa? Dia naik ke surga. Dengan jiwa dan raganya. Ini karena bukan jasa dia, itu buat jasa Yesus. Karena persatuannya dengan Yesus yang bagus. Orang yang dibaptiskan itu yang selalu penting. Persatuannya dengan Yesus. Karena itu kenapa orang-orang itu mempertahankan imannya, entah itu dalam kariernya, dalam perkawinannya, dia tetap mempertahankan iman. Saya baru saja ketemu seorang bapak, anaknya kerja di Kementerian Keuangan di Jakarta. Ketika dilamar atau diajak bergaul dengan seorang Hindu misalnya, orang Muslim, dia tidak mau kalau dia tidak mau jadi Katolik. Kenapa? Karena Katolik itu luar biasa, baptisan itu luar biasa. Baptisan itu jangan dianggap enteng. Karunia Tuhan yang paling agung dalam kehidupan kita, baptisan itu. Kalau kita mati atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita dibaptis oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Maria menunjukkan mengikuti Yesus sampai Yesus wafat, dan dia memangku Yesus di pangkuannya. Kemudian kita melihat juga anugerah yang ketiga. Anugerah ketiga itu Yesus, hati kudus Yesus dianugerahkan kepada kita. Kita akan rayakan nanti tanggal 8 Juni, tanggal 7 Juni, hari Jumat 7 Juni, itu hari raya hati kudus Yesus. Dan kami merayakannya dengan apa? Karena itu mempersiapkannya dengan novena. Hati kudus Yesus itu cinta Allah yang dianugerahkan kepada kita. Karena itu Yesus, hatinya yang maha kudus itu merajai segala hati. Hati orang yang beriman. Yesus tinggal di dalam hati kita. Ini anugerah yang dikaruniakan oleh hati kudus Yesus. Maria yang melahirkan Yesus, hati kudus Yesus, raja segala hati yang di sana itu. Anda lihat patung hati kudus Yesus yang 7 meter tingginya. Nah, raja segala hati. Orang bilang raja Jawa. Di Jawa memang. Karena kulturasinya di Jawa. Yesus raja,
Tapi dia duduk, sini berdiri. Ya, duduk. Kalau mau lihat patungnya, patung replikanya ada di apa itu namanya? Toko rohani. Harganya tidak mahal, cuma 140. Tapi menjadi ikon Taro Anggro. Jadi kalau Anda ke Taro Anggro itu, ya Hati Kudus itu yang sebetulnya menjadi kunci. Karena dia merajai segala hati. Lalu anugerah ketiga, anugerah keempat. Anugerah keempat itu Hati Kudus Yesus, Raja segala itu, Raja segala hati, dia menyatu dengan Bapanya. Untuk apa? Menyatu dengan Bapanya, dengan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus, Bapa pencipta alam semesta, yang membuat bumi baru, langit baru, supaya dunia ini diwarnai dengan kasih Allah, dengan cinta Allah. Ini sebetulnya anugerah-anugerah yang kita bisa petik dalam ngalah berkah di Taro Anggro. Hanya di Taro Anggro lagi, di tempat lain tidak ada. Kita punya bukunya, kita punya pedomannya, kita punya langkah-langkahnya. Lalu disyukuri pada Sakramen Maha Kudus, di hadapan Sakramen Maha Kudus, berkat Allah yang melimpah itu, yaitu diadorasi. Adorasi itu ada di bawah Yesus yang berdoa sana. Jadi 5 devosi yang kami kembangkan di Taro Anggro ini. Jadi Bapak Ibu kalau ke Taro Anggro itu hanya kepada Maria, tidak cukup. Belum cukup. Penutupan bulan Maria, oke, bagus. Tapi harus terkait dengan ini, perjalanan Maria bersama dengan Yesus disalib dan menunjuk lambung tertikamnya. Nah, itu yang saya kira penting. Jadi kita pada dasarnya bersyukur karena Tuhan memberikan perjalanan hidup kita itu memang perjalanan jasmani. Jasmani kita olahraga, kita olah apalagi olah masak nasi, masak sayur, masak ini. Itu apa? Untuk jasmani kita. Rumah untuk jasmani kita. Kita berjuang untuk itu. Karena itu orang berjuang juga untuk bisa hidup jasmani sejahtera, rohani pun sejahtera. Amin. Rohani pun sejahtera. Hanya kalau kita meneladan Bunda Maria, tidak ada lain. Kalau kita mau sejahtera rohani, Maria, jangan lupa. Ini menjadi fungsi yang utama bagi umat Katolik. Maria. Ini yang saya kira penting. Kalau kita berdevosi, kita mesti tahu arahnya kemana. Kepada Yesus, kepada Bapanya, kepada Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus yang adalah satu. Nah ini, mari kita syukuri rahmat Tuhan yang kita terima sejak kita dibaptis hingga kita terima sakramen-sakramen lainnya, dan kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dalam komunitas, lingkungan Santo Markus dari Paroki Kapencar yang berdoa juga untuk bersyukur, kemudian dari Paroki Arnoldus ya, Bekasi, pasti ini Romo-Romo SPD, iyalah, iyalah. Saya kan pernah di Kristoforus di Jakarta Barat. Pernah dompleng di sana, melayani di sana, tapi cuma 3 tahun. Waktu itu mau dikirim ke Amerika,
tapi tidak jadi, akhirnya Meriki. Meriki, bukan Merika. Nah, saya senang tinggal di sini karena saya boleh membangun ini, boleh berteman dengan umat di sini yang jumlahnya 125 jiwa. Dari 1000 kakak masyarakat sini kita cuma 2,5%. Kecil Bapak Ibu, kecil. Tapi umat yang kecil ini diberkahi oleh Tuhan. Hanya sadar atau tidak? Itu yang betul. Diberkahi oleh Tuhan. Boleh punya tempat ini? Seluruhnya hampir 3 hektar. Seluruhnya. Nah, itu hanya persembahan kasih dari umat. Dari tarekat tidak membiayai. Jadi artinya tidak langsung kita dapat uang cash dari tarekat. Enggak, kami neretek. Neretek itu apa? Neretek itu ngemis ke sana kemari dan dapatlah. Kalau dimanfaatkan dengan baik kan jadi. Jadilah kehendaknya di atas bumi anggrung gondok. Karena itu namanya Taro Anggrung, Taman Rohani Anggrung Gondok. Dan angrungnya ini, pohon angrungnya ini. Nah, dan pohon anggrung ini gondokan dulunya, yang sejarahnya dulu. Ini kan anggrung gondok yang saya tanam sejak tahun 2012 ketika saya dari Pineleng pindah ke sini, dari Manado pindah ke sini. Mari kita berdoa, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Dalam kami
karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-Mu. Semoga dalam sakramen ini, kami pun dengan gembira menyambut putra-Mu yang sewaktu masih tersembunyi dalam rahim ibunya, disambut dengan sukacita oleh Santo Yohanes Pembaptis. Berkatilah hidup kami agar menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus
Putramu, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan pengumuman. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun menyertai Anda sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pulanglah dalam damai. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai.